Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indra Purnomo dari kelas MJ302. Ingin mempresentasikan artikel view implementasi digital marketing terhadap peningkatan penjualan hasil home industry. Penulis Risa Ratna Gumilang, diterbitkan di STIE 11 April Sumedang. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi yang pesat dimanfaatkan di kegiatan bisnis dari yang kecil sampai besar. Hal ini menjadi pertimbangan karena banyaknya kompetitor sehingga persaingan bisnis makin ketat. Strategi pemasaran dan media yang tepat akan dapat meningkatkan penjualan dan profit. Karena itu, digital marketing menjadi salah satu media pemasaran yang diminati masyarakat untuk menunjang kegiatan bisnis mereka saat ini. Model pemasaran konvensional atau tradisional sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke pasar modern, yaitu digital marketing, di mana bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan jangkauan pemasaran menjadi lebih luas bahkan global. Pengguna sosial media semakin bertambah dan dengan bantuan smartphone membuka peluang bagi UKM untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Dalam mendukung kegiatan tersebut, banyak warga sudah menggunakan smartphone untuk melakukan kegiatan pemasaran dalam bentuk komunikasi dengan telepon langsung, SMS, dan sudah menggunakan media sosial untuk melakukan penawaran. Metode yang digunakan: desain penelitian dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Desain penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional pada industri rumahan di Desa Cipacing, Bandung. Menggunakan metode triangulasi yang menggabungkan metode wawancara terstruktur, wawancara mendalam, dan observasi terhadap sebagian warga Cipacing dan media sosial yang digunakan. Subjek dalam penelitian ini adalah pengrajin yang dipilih secara purposive sampling. Subjek dipilih sesuai dengan kriteria merupakan pengrajin, pernah menggunakan media sosial dalam komunikasi usahanya, bersedia menjadi subjek penelitian. Total subjek yang direkrut dalam penelitian sebanyak 30 orang. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara terstruktur dan mendalam kepada pengrajin. Data yang diperoleh meliputi data karakteristik umum, data penggunaan sosial media dalam industri rumahan, termasuk tujuan, manfaat, dan hambatan yang dihadapi. Analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis kualitatif, serta ditampilkan dalam bentuk tabel. Untuk hasil dan pembahasan dari penelitian ini dibagi menjadi karakteristik usaha industri rumahan yang menjadi subjek penelitian, penggunaan media sosial industri rumahan, dan pengaruh penggunaan media sosial bagi industri rumahan. 1. Karakteristik industri rumahan. Subjek dalam penelitian ini adalah pengrajin yang membuat kerajinan patung dari kayu dan bambu dengan spesifikasi patung besar dan kecil serta lamanya menjalani usaha industri rumahan. Penggunaan media sosial pada UKM. Sebagian warga Cipacing dalam penelitian ini menggunakan media sosial sebagai media informasi dan komunikasi kegiatan usahanya. Rata-rata yang digunakan adalah Facebook dalam menampilkan profil perusahaan, email, WhatsApp, Instagram untuk gambar-gambar produksi. 3. Pengaruh penggunaan media sosial bagi sebagian warga Cipacing sangat bermanfaat, antara lain sebagai sarana kontak langsung dengan pemesan, sebagai sarana untuk mempromosikan hasil karya industri rumahan, mendata keinginan konsumen, menyampaikan respon ke konsumen, dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bertransaksi. Selain itu, sosial media juga bermanfaat sebagai forum diskusi online, memantau perkembangan pelanggan, survei pelanggan, mendata kebutuhan penyalur atau agen, dan menampilkan foto produk. Sebagian warga Cipacing merasakan manfaat yang sangat besar dengan menggunakan media sebagai sarana pemasaran hasil industri rumahan, dan menjadi unsur pendorong untuk terus menggunakan media untuk mengembangkan produk dari jaringan pasar yang lebih besar. Sosial media menjadi populer karena kemudahan dan memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk dapat terhubung secara online dalam bentuk hubungan personal,
politik, dan kegiatan bisnis. Sosial media menyediakan layanan komunikasi sosial. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa sebagian warga Cipacing mendapatkan peningkatan pemesanan setelah menggunakan sosial media. Komunikasi lebih efektif dan efisien karena langsung dengan konsumen, kemudian bisa mengembangkan bisnis menjadi lebih besar dengan cara mengembangkan bisnisnya dengan para distributor. Keterbatasan. Kekuatan penelitian. Bahasa yang digunakan penulis mudah dipahami oleh pembaca. Penulis detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitian. Untuk kelemahan penelitian adalah penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan isi dari jurnal ini. Untuk saran dari penulis kurang jelas dalam memberikan saran. Inovasi yang seperti apa di sini tidak jelas sehingga sulit untuk dipahami. Kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada di saat ini dikaitkan dengan teori. Strategi pemasaran menggunakan digital marketing terbukti mampu menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga berdampak peningkatan penjualan dan mencapai pemasaran yang lebih besar. Salah satu strategi digital marketing yaitu social media marketing, menjadi salah satu strategi marketing yang banyak digunakan dewasa ini. Karena marketing jenis ini lebih efisien jika dibandingkan dengan metode konvensional. Di era serba digital seperti saat ini, hampir semua orang menggunakan sosial media untuk saling bertukar dan berbagi informasi. Sehingga hal ini yang tentunya membuat sosial media menjadi tempat yang paling potensial bagi para pelaku bisnis. Kemudian untuk biaya sosial media, marketing lebih efisien dan terjangkau dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Sehingga untuk pelaku bisnis lebih cenderung menggunakan sosial media marketing untuk memasarkan produknya. Di sosial media marketing ada interaksi langsung dengan konsumen sehingga memungkinkan mendapatkan umpan balik tentang produk yang dipasarkan dan mampu merespon dengan cepat apa yang diinginkan oleh konsumen untuk menjaga kepuasan pelanggan. Demikian presentasi review artikel dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.